Jadi di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran virtual yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, yang yaitu ada dua LKPD. Yang pertama untuk materi SMP yaitu LKPD persamaan garis lurus, dan LKPD kedua yaitu untuk materi SMA yaitu eh, LKPD jarak titik ke titik. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai LKPD persamaan garis lurus. Nah, adapun tujuan pembelajaran di sini ada tiga, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep persamaan garis lurus dan bentuk-bentuk persamaan garis lurus. Yang kedua, siswa mampu menentukan persamaan garis lurus dan gradiennya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan mengenai persamaan garis lurus dan hubungannya dengan gradien. Nah, adapun untuk petunjuk penggunaan media, yang pertama, geserlah slider A, B, dan C1 untuk mengamati perubahan yang terjadi pada grafik persamaan pada fungsi AX tambah BY sama dengan C1. Yang kedua, geserlah slider M dan C untuk mengamati perubahan yang terjadi pada grafik persamaan pada fungsi Y sama dengan MX tambah C. Dan yang ketiga, isilah titik-titik pada input box untuk membuat dua buah titik. Centang grafik untuk menampilkan grafik persamaan garis lurus. Nah, ini adalah media yang telah saya buat. Nah, jadi di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, di sini ada bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kemudian di sini terdapat grafik di mana nantinya persamaan garis lurus akan muncul. Kemudian di sini ada cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Nah, yang pertama itu bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, jadi teman-teman bisa mencentang bentuk umum pertama ini untuk melihat bentuk umum pertama dari persamaan garis lurus, yaitu bentuk AX tambah B sama dengan C1. Nah, jadi di sini terdapat tiga slider, yaitu slider A, B, dan C1 untuk menunjukkan grafik pada pada layar. Nah, jadi teman-teman di sini bisa melakukan eksperimen dengan menggeser slider A, entah itu positif, lebih besar, ataupun negatif. Nah, jadi dengan menggeser slider A ini, teman-teman nantinya bisa melihat atau mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada grafik. Nah, misalnya apabila nilai A-nya itu positif, maka grafik cenderung untuk mengarah ke kanan, yaitu condong ke kanan. Nah, sedangkan apabila A-nya 0, eh, nah, seperti ini, maka grafiknya itu akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, begitupun apabila A-nya negatif, maka A-nya itu akan cenderung untuk condong ke kiri. Nah, bagaimana dengan nilai B-nya? Nah, jadi nilai B-nya ini teman-teman bisa lihat juga mempengaruhi arah dari grafik. Jadi jika grafiknya ini, nilai B-nya ini negatif, maka dia akan condong ke arah kiri. Nah, semakin kecil atau semakin besar nilai negatifnya, maka dia akan semakin landai. Nah, begitupun apabila dia semakin besar atau nilai negatifnya itu semakin kecil, maka dia akan semakin curam. Nah, begitupun jika nilai B-nya itu positif, maka semakin besar dia, maka dia akan semakin landai. Nah, semakin mendekati angka 0, maka dia akan semakin curam. Nah, bagaimana jika nilai B-nya itu 0? Nah, jika nilai B-nya 0, kemudian nilai A-nya juga 0, maka dia akan kembali ke posisi awal, yaitu posisi horizontal, di mana dia menempati atau sejajar dengan sumbu X. Nah, kemudian untuk nilai C1 itu mempengaruhi letak garis terhadap grafik. Jadi
Jika dia negatif seperti ini, maka dia akan berada di bawah sumbu X. Nah, sedangkan apabila dia positif, maka dia akan berada di atas sumbu X. Nah, itu untuk bentuk umum bentuk umum persamaan garis lurus yang pertama. Nah, ada pula bentuk umum persamaan garis lurus yang kedua, yaitu yang bentuk EY sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini M di sini itu menunjukkan gradien. Nah, jadi teman-teman juga bisa melakukan eksperimen, melakukan pengamatan dari grafik ini, yang mana bisa teman-teman lihat apabila gradiennya positif, dia akan condong ke kanan, dan semakin besar dia, maka dia akan semakin curam. Nah, sedangkan apabila dia semakin mendekati angka 0, maka dia akan semakin landai. Nah, apabila dia negatif, maka dia akan mengarah ke kiri atau condong ke kiri. Nah, kemudian nilai C di sini sama dengan tadi, nilai C ini mempengaruhi garis persamaan garis lurus terhadap sumbu X. Jadi jika dia positif, maka garisnya akan mengarah ke atas sumbu X, sedangkan apabila dia negatif, maka garisnya ini, garis persamaan lurusnya akan berada di bawah grafik sumbu X. Nah, itu untuk bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Yang pertama, dengan persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, teman-teman telah tahu bahwasanya persamaan garis melalui dua titik dapat ditentukan dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi sini teman-teman bisa menentukan sendiri titik yang ingin diketahui. Nah, sini misalkan jika persamaan garis melalui titik A yaitu 5,8 dan titik B 4,2, maka persamaannya adalah, nah kita substitusi nilai A dan B-nya ini ke rumus persamaan, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Di mana diketahui 5 di sini adalah X1, 8 adalah Y1, 4 adalah X2, dan 2 adalah Y2. Nah, dengan mensubstitusi nilai titik-titik ini ke rumus persamaan, maka diperoleh negatif 6X ditambah negatif 1Y sama dengan 22. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik atau bentuk persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, untuk menentukan gradiennya untuk persamaan garis yang melalui dua titik dapat ditentukan dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 2 dikurang 8 per 4 dikurang 5. Karena kan tadi Y2-nya itu 2, Y1-nya adalah 8, X2-nya adalah 4, dan X1-nya adalah 5. Nah, diperoleh nilai gradiennya itu adalah 6. Nah, teman-teman di sini bisa memunculkan grafiknya dengan mencentang grafik. Nah, jadi garis hitam ini adalah grafik dari persamaan negatif 6X ditambah negatif 1Y sama dengan 22. Sedangkan gradiennya bisa teman-teman lihat di sini adalah gradiennya itu adalah 6. Nah, selanjutnya untuk bentuk kedua, cara menentukan persamaan garis lurus yang kedua yaitu melalui titik P, A, B, dan gradien M. Nah, contohnya di sini bentuk umum persamaan garis yang melalui titik P 6,5, jadi titiknya itu 6,5, titik X-nya 6, dan titik Y-nya itu adalah 5. Dengan gradiennya itu adalah 5. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P, A, B, dan gradien M ini dapat dilakukan dengan mensubstitusi ke rumus Y sama dengan MX ditambah C yang melalui A, B. Diperoleh Y sama dengan MX ditambah B dikurang M dikali A. Y sama dengan M dikali X dikurang A ditambah B. Y dikurang B sama dengan M, X dikurang A. Y dikurang 5 sama dengan 5 dikali X dikurang 6. Y dikurang 5 sama dengan 5X dikurang 30. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis lurus yang melalui titik P, A, B, dan gradien M. Nah, karena tadi diketahui gradiennya itu adalah 5. Nah, untuk memunculkan grafiknya lagi, teman-teman bisa mencentang di sini. Nah, jadi garis berwarna ungu ini adalah grafik untuk persamaan yang melalui titik P 6,5 dan gradiennya itu adalah 5. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk
grafiknya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengubah sesuai keinginan. Misalnya di sini mau titik 5,4 misalkan. Maka dia dengan gradien berapa ya? Gradiennya 7. Nah, teman-teman bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi di grafik nantinya. Nah, itu bisa mengasah daya pikir kritis siswa. Nah, baik, itu untuk penjelasan medianya. Lanjut untuk LKPD. Jadi di sini ada petunjuk penggunaan LKPD, yaitu isilah kolom identitas yang disediakan. Kemudian tulislah jawaban dari soal-soal yang disajikan dalam kolom yang tersedia. Jadi di sini ada nama, kelas, dan nomor urut. Nah, untuk soal pertama, perhatikan grafik persamaan garis lurus bentuk umum AX tambah B sama dengan C1. Perubahan apa yang terjadi pada grafik saat A lebih besar dari 0, A sama dengan 0, dan A lebih kecil sama dengan 0. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, siswa bisa menggeser-geser slider untuk nilai A ketika nilai A-nya lebih besar atau positif, ketika nilai A-nya sama dengan 0, atau ketika nilai A-nya itu negatif. Nah, jadi siswa nantinya bisa melakukan eksperimen, melakukan pengamatan, di mana nantinya siswa akan memperoleh jawaban pengaruh nilai-nilai parameter A ini terhadap grafik. Nah, di sini sebenarnya telah tersedia jawabannya, jadi kayak misalkan siswa bisa mengisi jawabannya nanti di sini. Ini contoh ya. Nah, kemudian siswa bisa mencek atau memeriksa jawabannya. Nah, jadi di sini akan muncul jawaban kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika nilai A lebih besar dari 0, ketika nilai A-nya sama dengan 0, dan ketika nilai A-nya kecil dari 0. Nah, ini untuk soal pertama. Jadi soal pertama ini masuk pada kategori mengamati. Nah, begitupun pada soal yang kedua, perhatikan grafik persamaan garis lurus bentuk umum AX tambah B sama dengan C1. Perubahan apa yang terjadi pada grafik saat B lebih besar dari 0, B sama dengan 0, dan B lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk pada kategori mengamati. Nah, jadi seperti halnya pada langkah pertama, pada ketika soal pertama itu untuk nilai A di sini, siswa bisa menggeser slider B untuk mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada grafik. Nah, begitupun untuk nomor 3, 4, 5, itu semua masuk ke kategori mengamati dengan menggunakan fitur slider yang ada pada media. Nah, selanjutnya untuk kategori menentukan, yang pertama tentukan persamaan garis yang melalui titik 6,8 dan titik 7,2. Nah, jadi siswa bisa menentukan persamaan garis dengan menggunakan media tadi dengan mengisi titik yang ditentukan ke kolom di sini, kolom A dan B. Nah, jadi itu tadi bentuknya itu persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, untuk soal selanjutnya, tentukan nilai gradien garis yang melalui titik 4,5 dan 4,7. Nah, sama dengan tadi, ini masuk pada kategori soal menentukan, di mana nantinya siswa bisa menggunakan media yang telah disediakan untuk menentukan gradien. Nah, untuk soal selanjutnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,7 dan gradien negatif 1. Nah, ini masuk pada kategori soal menentukan, dan tentu saja ini menggunakan persamaan garis lurus yang kedua, yaitu yang melalui titik P, A, B, dan gradien M. Nah, setelah itu dari hasil pengamatanmu, apa yang dapat kamu simpulkan tentang gradien? Dan yang selanjutnya dari hasil pengamatanmu, apa yang dapat kamu simpulkan tentang pengaruh nilai gradien terhadap grafik persamaan garis lurus? Nah, kedua soal terakhir ini masuk pada kategori soal menyimpulkan, di mana setelah siswa melakukan eksperimen dan menjawab beberapa soal terkait dengan yang menentukan, nah siswa akan diminta untuk menyimpulkan hasil pengamatan mereka, apa yang dapat mereka pahami tentang gradien, apa itu gradien, bagaimana pengaruh gradien terhadap grafik, dan bagaimana nilai gradien ini eh, dapat ditentukan dengan melalui persamaan garis lurus. Nah, baik itu untuk penjelasan media pertama atau LKPD pertama. Untuk yang kedua yaitu untuk materi SMA, yaitu LKPD jarak titik ke titik. Nah, jadi LKPD jarak titik ke titik ini masuk pada materi SMA. Yang pertama ada tujuan pembelajaran.
di mana yang pertama siswa mampu memahami konsep jarak antar titik ke titik dengan mengeksplorasi ilustrasi dalam program GeoGebra. Yang kedua, siswa mampu menentukan jarak titik ke titik, dan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan jarak titik ke titik. Adapun petunjuk penggunaan, yang pertama, siswa membuka checkbox satu persatu untuk melihat langkah demi langkah pengerjaan. Yang kedua, siswa memperhatikan ilustrasi jarak titik ke titik pada kubus. Yang ketiga, siswa menginput data yang diminta pada kotak kuning. Dan yang keempat, hasil akhir akan muncul pada langkah terakhir. Nah, jadi ini adalah media untuk jarak titik ke titik. Jadi untuk soal yang pertama, terdapat kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang kubus 10 cm, di mana titik E merupakan titik tengah GH. Tentukan panjang titik A ke titik I. Nah, jadi di sini terdapat beberapa langkah yang masing-masing langkah ini bisa dicentang untuk memunculkannya. Jadi eh, Jadi agar siswa lebih paham langkah demi langkah atau step demi step pengerjaan, saya sengaja membuatnya dalam bentuk checkbox agar siswa nantinya tidak langsung mengetahui jawaban akhir. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan tadi, siswa bisa mencentang langkah pertama, yaitu jika kita hubungkan titik A, I, dan E, akan membentuk segitiga EI. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita dapat menentukan panjang AI. Nah, kemudian bisa mencentang langkah kedua, yaitu perhatikan bahwa panjang EI belum diketahui, sehingga untuk mengetahui panjang EI dapat menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga EIH. Nah, jadi dua langkah telah diketahui. Nah, setiap langkah yang dicentang itu akan memunculkan visualisasi gambar pada kubus yang ada di samping sini. Jadi yang pertama sudut A dan sudut I yang itu dihubungkan dengan sudut E membentuk segitiga AEI, di mana dengan menggunakan segitiga siku-siku ini dengan menggunakan rumus Pitagoras nantinya dapat ditentukan panjang A ke I. Nah, tapi sebelum itu panjang E ke I ini belum diketahui. Nah, sedangkan diketahui panjang rusuk pada kubus ini adalah sebesar 10 cm. Nah, selanjutnya centang langkah ketiga untuk menentukan panjang EI-nya. Jadi EI sama dengan EH kuadrat ditambah HI kuadrat. Ini berdasarkan pada rumus Pitagoras, sama dengan EH kuadrat ditambah 1/2 GH kuadrat. Karena kan HI ini itu panjangnya 1/2 dari panjang GH. Diperoleh 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 164 sama dengan 12,81. Nah, ini tidak terbatas pada panjang 10 cm saja. Jadi, teman-teman bisa mengubah angkanya sesuai dengan yang ditentukan nantinya. Misalnya, ditentukan panjang kubusnya itu adalah 20. Nah, panjang HI kan setengah dari panjang rusuk kubus, sehingga kalau panjang rusuk kubusnya itu 20, maka otomatis panjang HI adalah 10. Nah, di sini akan otomatis berubah ketika nilai di kotak kuning ini berubah. Jadi diperoleh jika panjang rusuk kubus 20, maka panjang EI-nya itu adalah 22,36. Nah, selanjutnya saya kembalikan dulu ke bentuk awal. Panjang rusuknya itu 10, maka panjang HI-nya adalah 5. Nah, kemudian kita centang langkah keempat untuk menentukan panjang AI. Nah, jadi panjang AI ini bisa ditentukan apabila panjang EI-nya telah diketahui. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras dapat diketahui panjang AI sama dengan AI kuadrat ditambah EI kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10,77 kuadrat sama dengan 14,7. Nah, dengan demikian jarak titik A ke titik I adalah 14,7 cm. Nah, itu untuk soal pertama. Nah, di sini terdapat soal kedua dengan cara yang sama, tentukan panjang titik A ke titik G. Jadi, siswa bisa mencentang langkah pertama, yaitu jika kita hubungkan titik A, C, dan G, akan membentuk segitiga ACG. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras kita dapatkan panjang AG. Kemudian siswa bisa mencentang langkah kedua, yaitu perhatikan bahwa panjang AC belum diketahui, sehingga untuk mengetahui panjang AC dapat menggunakan rumus Pitagoras pada segitiga ABC.
Nah, siswa bisa mencentang langkah ketiga dan langkah keempat untuk mengetahui langkah-langkah untuk menentukan panjang AG. Nah, hasil akhirnya diketahui panjang AG-nya adalah 17,32. Nah, panjang rusuk kubusnya ini adalah 10 cm, tapi siswa bisa mengubah sesuai berapapun yang ditentukan, misalnya 45. Maka di sini akan muncul panjang AG sesuai berapapun panjang rusuk yang ditentukan. Nah, untuk menyempurnakan ilustrasinya, menyempurnakan media, di sini saya tampilkan beberapa ilustrasi jarak titik ke titik. Untuk yang pertama, titik A ke titik F. Nah, jadi untuk menentukan titik A ke titik F bisa menggunakan segitiga ABF. Nah, untuk titik C ke titik E bisa menggunakan segitiga ACE. Nah, untuk titik B ke titik L, di mana titik L ini adalah titik tengah CE atau pusat dari diagonal ruang. Nah, jadi ini diilustrasikan pada garis berwarna hijau, segitiga berwarna hijau. Kemudian ada titik B ke titik I yang diwakili oleh warna kuning. Nah, jadi mengapa saya hanya mengambil 4? Karena cukup banyak titik pada kubus sehingga semuanya itu tidak termuat dalam lembar GeoGebra, sehingga saya mengambil 4 saja yang mewakili, di mana titik A ke titik F ini mewakili diagonal bidang, titik C ke titik E ini mewakili diagonal ruang, kemudian titik B ke titik L mewakili jarak suatu titik ke titik tengah suatu ke titik pusat atau titik tengah diagonal ruang, kemudian titik B ke titik E yaitu yang mewakili jarak suatu titik ke titik tengah rusuk kubus. Nah, itu untuk penjelasan medianya. Selanjutnya saya berlangkah ke petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi isilah kolom identitas yang disediakan, kemudian tulislah jawaban dari soal-soal yang disajikan pada kolom yang tersedia. Jadi di sini ada nama, kelas, dan nomor urut. Nah, untuk soal pertama, ada beberapa bidang yang dapat digunakan untuk menentukan jarak titik A ke titik G. Jadi ini saya kategorikan pada soal mengamati, di mana siswa akan mengamati bidang apa saja yang dapat digunakan untuk menentukan jarak titik A ke titik G. Karena kan untuk menentukan jarak titik A ke titik G itu tidak dibatasi hanya bisa menggunakan satu bidang saja, tapi bisa menggunakan bidang lain tergantung siswa mau menggunakan bidang yang mana. Kemudian, apakah setiap bidang yang digunakan memiliki jarak yang sama? Ini masuk pada kategori menentukan dan juga mengamati. Nah, jadi nanti siswa menentukan panjang jarak dari bidang yang digunakan. Nah, kemudian melakukan perbandingan apakah bidang yang digunakan, setiap bidang yang digunakan itu memiliki jarak yang sama. Nah, untuk soal yang ketiga, apabila diketahui jarak titik A ke titik G pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 45,03 dan diketahui diagonal bidang pada kubus adalah 36,77, berapakah panjang rusuk pada kubus tersebut? Nah, jadi ini masuk pada kategori menentukan, di mana siswa bisa menggunakan media yang telah disediakan untuk menentukan jarak panjang rusuk pada kubus tersebut. Nah, jadi ini bernilai kebalikan, di mana yang diketahui itu adalah jarak, sedangkan yang dicari itu adalah panjang rusuk kubus. Ini saya buat guna untuk melatih daya pikir kritis siswa. Bagaimana siswa mampu untuk menentukan panjang rusuk apabila yang diketahui adalah jarak. Nah, untuk soal selanjutnya, bilang apa yang akan kalian gunakan untuk menentukan jarak titik C ke titik E. Nah, ini masuk pada kategori mengamati, seperti halnya soal nomor 1 tadi. Kemudian soal selanjutnya, uraikan langkah-langkah dalam menentukan jarak titik C ke E yang kalian gunakan. Nah, ini masuk pada kategori menentukan dan mengamati. Jadi nantinya siswa diminta untuk menguraikan langkah-langkah yang mereka gunakan untuk menentukan jarak titik C ke titik E. Nah, tadi kan titik C ke titik E ini sudah ditampilkan visualisasi gambarnya. Kemudian berapa jarak yang kalian peroleh setelah menghitung jarak titik C ke titik E. Jadi setelah siswa menentukan salah satu bidang yang ingin digunakan untuk menentukan jarak titik C ke E, maka siswa akan diminta untuk menghitung berapa jarak dari titik C ke titik E. Nah, tentu saja dengan menggunakan soal yang telah disediakan di atas. Kemudian jika diketahui titik C adalah titik tengah diagonal ruang pada kubus dengan panjang rusuk 16 cm,
maka tentukan jarak titik B ke titik L. Ini masuk pada kategori soal menentukan. Kemudian untuk dua soal terakhir ini masuk pada kategori soal menyimpulkan. Yang pertama, identifikasilah jarak titik ke titik pada sisi yang berbeda pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak dari setiap sisi yang kalian peroleh. Nah, untuk soal terakhir, berdasarkan pengamatan Anda, bisakah Anda mengidentifikasi pola atau hubungan antara jarak titik-titik pada sisi yang berbeda dari kubus tersebut? Nah, jadi pada soal terakhir ini siswa diminta untuk menyimpulkan hasil pengamatan mereka dari soal-soal dan media yang telah disediakan, apa yang bisa mereka identifikasi dari pola atau hubungan antara jarak titik pada pada sisi yang berbeda dari suatu kubus. Baik, itulah tadi. eh oh, masih ada satu soal, sorry. Jadi di sini apa yang dapat kalian simpulkan mengenai jarak titik ke titik? Jadi di sini siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang dapat mereka pahami mengenai apa itu jarak titik ke titik. Nah, jadi itulah tadi sekian presentasi dari saya untuk LKPD jarak titik ke titik. Nah, segala kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.